Halo guys, welcome to my channel. Please dukungannya untuk like dan subscribe. Channel ini berisi tentang berbagai cerita menarik. Terima kasih. Kita akan membahas cerita horor yang kita ambil lagi dari akun Twitter @simpleman. Pada familiar kan sama akun ini? Ya bener banget, karena akun @simpleman ini adalah penulis cerita dari Kakak Ini Desa Penari yang sempat viral kemarin, tapi sekarang ceritanya beda lagi. Karena banyak juga dari kalian yang request cerita ini dan pada bilang kalau cerita ini tuh lebih horor daripada Kakak Ini Desa Penari. Yang mana cerita ini berjudul Sewu Dino, yang artinya 1000 hari. 1000 hari berarti berapa bulan, Bang? 1000 hari berarti 32 bulan. 32 bulan berapa tahun, Bang? 2 tahun 8 bulan. Terus kalau 2 tahun 8 bulan berapa minggu, Bang? Gue tampol ya, lu nanya mulu. Dalam cerita Sewu Dino ini kembali diceritakan kalau akun anonim dari Simpleman itu mendapatkan sebuah kesaksian lagi ataupun sebuah cerita dari narasumber yang bernama Sri. Tapi ini nama Sri itu disamarkan ya, atau nama samaran. Yang mana Sri ini sendiri adalah seorang gadis desa yang ingin melamar menjadi PRT atau asisten rumah tangga dari seorang majikan yang cukup tersohor atau terkenal di daerahnya. Saking kayanya si majikannya ini, Sri itu ditawarin gaji sebesar 5 juta per bulan untuk menjadi PRT, yang padahal saat itu di sana tuh sekitaran gaji per bulan 500 sampai 700 ribu aja. Berarti ini gajinya udah ala-ala TKW di Hong Kong ya, tapi ini di daerah loh pada tahun 2001. Tapi tentunya ada gaji besar, ada pula pekerjaan yang tidak mudah juga. Kalian tuh yang pada mimpi mau gabut aja tapi mau gajinya besar, teruskanlah mimpi Muna, alias tidur aja gitu terus di mimpi lo, sampai haci ketemu ibunya juga nggak bakal kesampean. Kerja, makanya kerja. Jadi di sini Sri itu bekerja dengan job desk yang agak, mohon maaf nih, agak mind blowing banget kayak cerita-cerita di film horor. Penasaran kan? Ya udah, kayaknya cerita ini akan sedikit lama karena seperti biasa cerita yang ada di Twitter Simpleman itu panjangnya bukan main. Yang jujur agak lelah si mata dan otak kita waktu ngebacanya tuh sampai 2 jam lebih nge-scroll terus. So ini gua rangkumin ceritanya. Jadi kalian tinggal duduk tenang, siapin cemilan, dan lihat kanan kiri, siapa tahu ada yang mau kenalan. Jadi cerita ini dimulai dari seorang tokoh yang bernama Sri tinggal di sebuah desa bersama ayahnya yang udah tua. Kehidupan mereka bisa dibilang sangat sederhana dan pas-pasan. Karena hal tersebutlah yang melatar belakangi keinginan Sri untuk mencari kerja walaupun dia hanya lulusan SD. Singkat cerita, walaupun pada awalnya ayahnya ini keberatan untuk Srinya ini mencari kerja karena Sri ini adalah gimana pun juga seorang wanita dan anak semata wayangnya. Tetapi tekad Sri ini memang sudah bulat karena memang keadaan yang mengharuskannya mengambil alih menjadi pencari nafkah. Suatu hari ada kabar dari agen penyalur PRT yang mengatakan kalau ada nih yang lagi nyari PRT di kota. Dan tentunya mendengar hal itu Sri ini sangat antusias serta menginginkan pekerjaan itu. Ya udah, besoknya Sri ini pergi deh tuh ke kota, ke tempat rumah si agen penyalur PRT tadi. Sewaktu diwawancara ada pertanyaan aneh yang dilontarkan oleh si agen penyalur PRT, yang mana ia itu bertanya, "Sri, bener awakmu lahir pas dino Jumat Kliwon?" Yang artinya kayak, "Sri, ini bener kamu lahirnya tuh di Jumat Kliwon?" Lalu Sri ini agak kaget karena emang apa hubungannya dengan kelahiran di Jumat Kliwon sama kerjaan menjadi PRT. Kayak semacam bukan pertanyaan yang lumrah aja sih. Ibaratnya nih, misalkan kalau kalian lagi ngelamar kerja jadi marketing gitu, terus ditanya, "Kamu bintangnya Sagittarius ya? Lahir di Kamis Pahit?" Kan kita yang ditanya kayak, terus kenapa emangnya ya? Tapi ya berhubung Sri ini adalah seorang gadis desa yang lugu, ya tuh nggak mikir aneh-aneh deh dan menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan oleh si agen. Yang mana memang sepertinya si agen ini akhirnya menemukan sesuatu kandidat yang cocok dalam diri Sri. Dan terus si agen itu menyuruh Sri untuk masuk ke sebuah ruangan besar yang lumayan megah gitu. Nah, di dalamnya tuh juga udah ada 2 cewek namanya Erna sama Dini. Yang mana Erna sama Dini ini
ini juga lagi sama-sama melamar menjadi PRT. Sampai tiba saatnya akhirnya satu persatu dari mereka, jadi 3 orang itu dipanggil satu-satu bergantian untuk menghadap si nyonya besar yang mau meng-hire mereka. Pokoknya pertama Erna, Dini, terus yang terakhir Sri. Ternyata pas Sri ini masuk, pas dia ngelihat siapa majikan yang mau hire dia, itu adalah seorang ibu-ibu yang udah agak tua juga sih, tapi dia adalah seorang ibu-ibu yang termasyhur di daerahnya. Pokoknya intinya orangnya ini terkenal lah, kayak emang ningrat dan pemilik salah satu rumah makan yang famous banget di daerah Jawa Timur. Jadi si ibu-ibu ini tuh tipe-tipe yang kayak pakai kebaya, pakai sanggul, yang priai banget gitu. Di sini si ibu itu menanyai hal-hal yang agak mirip sama pertanyaan-pertanyaan yang tadi dari agen, kayak tanggal lahirnya Sri, bulan apa, penanggalan Jawa, hal-hal semacam itulah, sampai ujungnya adalah kamu minta gaji berapa. Nah ini tipe-tipe biasa pertanyaan dari HRD tuh yang suka jawab, kita bingungnya kan. Kalau mintanya ketinggian takutnya nggak diterima, kalau minta harga di bawah harga pasar takutnya dianggap nggak ngerti harga, pokoknya serba salah deh. Dan di sini Sri menjawab 700.000 bu kalau bisa. Yang mana katanya sih kalau di daerah tersebut itu rata-rata gaji PRT sekitar 500.000 pada tahun itu. Tetapi bukannya menganggap permintaannya Sri ini ketinggian, karena dia kan minta 700.000 padahal biasanya itu gaji PRT ada 500.000. Si ibu ini malah nawarin Sri dengan gaji 5 juta gengs per bulan. Mohon maaf, ini Mbak Imo lagi nyamar bagi-bagi duit apa bagaimana? Ya Sri yang cuma mintanya 700.000 ditawarinya 5 juta, jadi oke, siap 86. Sesudah deal ya udah deh tuh Sri pulang ke rumah dan ngapor ke bapaknya. Biasa deh tuh di sini kayak bapaknya kok punya firasat yang gak enak ya. Tapi berhubung Sri ini menganggap kapan lagi lulusan SD bisa dapat gaji 5 juta per bulan. Kalau nanti ternyata pekerjaannya nggak cocok ataupun berat atau gimana kan nanti bisa ya udah deh pulang aja. Intinya hajar dulu aja deh. Singkat cerita Sri ini akhirnya pergi ke rumah si ibu tadi dan di sana dia diperkenalkan sama seluruh keluarga yang ada di rumah tersebut. Dan ternyata si ibu tadi itu adalah yang paling tua dan dihormati sama seluruh keluarga dan dipanggil dengan sebutan Mbah Kasa. Di situ juga Sri bertemu lagi sama Erna dan Dini yang ternyata mereka bertiga itu akhirnya di-hire menjadi PRT keluarga ini. Tetapi lagi-lagi di rumah tersebut mereka ini kayak disidang lagi sama seluruh keluarga sendiri-sendiri, yang mana ada seorang wanita yang berumur 30 tahunan gitu bertanya kepada Sri, begini Mbak Sri, curhat dong Ma. Salah, itu acara Mama Dede. Begini Mbak Sri, saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras bila sudah menerimanya. Larangannya tidak akan bisa dicabut loh Mbak. Tapi pas Sri nanya lagi kayak, emangnya apa larangannya Mbak? Mereka tuh jadi kayak bisik-bisik doang gitu tapi nggak ngejawab pertanyaannya Sri. Lah terus si Mbak Krasa yang tadi itu akhirnya bilang gini, pokoknya hidupmu akan terjamin bila kamu mau. Tapi kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, kita tuh nggak maksa. Tapi ya itu tetap aja nggak ngejawab pertanyaan Sri, emang ada larangan apa sih? Gitu kan? Ya balik lagi karena Sri ini lugu dan emang butuh duit, jadinya ya dia ngomong aja. Ya udah jadinya deal deh nih, Sri, Dini, dan Erna resmi menjadi PRT pembantu rumah mereka. Next, ternyata mereka tidak dipekerjakan untuk menjadi PRT di rumah keluarga tersebut, melainkan mereka dikirim ke sebuah rumah yang terpencil di dalam hutan, gengs. Jadi malam itu mereka tuh langsung diantar sama supir pakai mobil memasuki sebuah hutan yang sangat gelap. Sampai-sampai si Ernanya ini tuh nyeletuk berpikiran kalau si supir itu mau nyulik mereka dan mau ngebunuh mereka. Tapi itu cuma parno-parnonya doang. Tapi ya nggak heran sih karena kelakuan dari si supirnya ini juga aneh, gengs. Jadi selama beberapa meter dari supirnya itu nyetir, dia itu selalu kayak berhenti terus kayak narok sesajen di pinggir jalan. Terus nanti dia masuk lagi mobil, nyetir berapa meter terus berhenti lagi
lagi, keluar, naruh sesajen lagi. Gitu terus. Kayak kan aneh banget buat apaan. Dan mohon maaf, kalau begitu terus kapan nyampenya berhenti-berhenti mulu? Situ supir keluarga kaya atau angkot yang tiap meter berhenti buat nurunin penumpang? Pokoknya gelagat supir ini tuh aneh banget, kayak cemas ada yang mengikuti mereka dari belakang. Tapi padahal kalau si Sri ini ngeliat ke belakang ya gak ada apa-apaan. Sampai akhirnya mobil mereka tuh tiba di sebuah rumah gubuk yang cukup kumuh dan yang pastinya jauh dari mana-mana. Di sana juga udah ada kakek-kakek di depan rumah yang memang kayaknya menunggu kedatangan mereka. Sri dan yang lainnya turun nih. Ia melihat si supir juga turun dan mencium tangan si kakek tersebut. Lalu si supirnya ini memperkenalkan Sri, Erna, dan Dini kepada kakek itu. Yang ternyata si kakeknya ini bernama Mbah Tamin. Lalu akhirnya Mbah Tamin ini mempersilahkan Sri, Erna, dan Dini untuk masuk ke rumah. Belum apa-apa Sri ini udah kaget banget gengs, karena di sebuah ruangan ada sebuah kayak keranda mayat gitu, yang di dalamnya itu ada seorang gadis remaja sekitar SMA gitulah, yang tampak seperti tertidur. Dan di badannya juga ada banyak bekas luka yang sudah bernanah dan membusuk. Tapi sewaktu Sri dan yang lain menanyakan apa sebenarnya yang terjadi sama wanita itu, Mbah Tamin ini kaget dan nanya ke si supir, ini mereka belum dikasih tahu. Terus supirnya itu bilang, belum Mbah, gitu gengs, kan bikin kepo ya. Dan saat itu juga si supir ini pamit untuk pulang, padahal waktu itu udah malam banget, sekitar jam 2 malam. Terus si Mbah Tamin ini tuh bilang, ya udah hati-hati, takutnya ada itu. Lah Sri bingung kan, itu apaan? Akhirnya si supirnya ini pulang meninggalkan Sri, Erna, dan Dini bersama Mbah Tamin di sana. Di situ akhirnya Mbah Tamin ini menjelaskan bahwa cewek yang lagi tertidur di dalam keranda itu bernama Dela. Ia adalah anak terakhir dari keluarga Atmojo. Keluarga Atmojo itu ya tadi keluarga besar yang meng-hire ketiga orang PRT ini. Yang mana Dela itu disantet sampai keadaannya seperti sekarang itu. Mbah Tamin berkata Dela ini sengaja disembunyikan di rumah terpencil tersebut agar bisa bertahan. Terus pas Rini nanya, kayak disembunyikan dari siapa emang Mbah? Mbah Tamin ini bilang ada banyak hal yang gak kamu tahu dan lebih baik memang kamu gak tahu. Tapi padahal kan kalau kata guru-guru di sekolah nih, kita harus selalu ingin tahu dan haus akan pengetahuan kan? Gimana sih ini Mbah Tamin? Nah habis itu akhirnya para PRT ini dijelaskan apa tugas mereka di rumah tersebut. Yang mana mereka itu diantar ke sebuah sumur di belakang rumah. Jadi itu tempatnya terpisah, harus keluar rumah dulu. Dan memang air sumur itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari di situ ya. Ya buat mandi, ya buat minum. Termasuk juga untuk memandikan si Dela ini. Di situ juga Mbah Tamin ini menjelaskan tata cara atau bagaimana memandikan Dela. Dimana ada itu airnya itu harus dicampur sama bunga 7 rupa dulu. Terus yang jelas sebelum mereka membasuh Dela dengan air tersebut, mereka itu harus memastikan Delanya ini diikat dulu tangan dan kakinya. Walaupun sebenarnya mereka di situ bingung ya, kayak Dela ini kan seperti orang koma, kenapa harus diikat tangan sama kakinya sebelum ia dimandikan? Tapi ya mereka diem aja, nggak banyak nanya dan memperhatikan bagaimana cara Mbah Tamin ini memandikan si Dela. Pas keranjangnya itu dibuka, terlihat bahwa perut Dela ini tuh seperti buncit kayak orang hamil gengs. Singkat cerita sudah 3 hari berlalu, Sri, Erna, dan Dini ini secara bergantian memandikan Dela. Dan selama 3 hari itu pula Erna dan Dini ini kayak mengeluh tentang pekerjaan yang kayaknya tuh aneh banget ya, memandikan orang yang nggak bangun-bangun. Mereka harus memandikan orang yang seperti koma, dan menurut mereka Dela ini itu mengeluarkan bau-bau busuk karena banyak luka yang sudah infeksi dan bernanah. Ditambah lokasi mereka yang jauh banget dari mana-mana dan terpencil di tengah hutan, jadi ya mereka bertiga aja tuh. Sampai pada sore harinya Mbah Tamin ini bilang ke para PRT kalau dia itu harus pergi dan minta untuk menjaga Dela. Ia juga nggak lupa untuk mewanti-wanti banget buat ngikat dulu tangan dan kakinya Dela ini sebelum Dela itu dibasuh sama air. Sama Mbah Tamin ini juga berpesan jangan pernah bukain pintu di malam hari ke siapapun dan gimana pun keadaannya. Ya diwejangin sama hal-hal yang aneh gitu, siapa juga yang nggak merinding ya gengs. Termasuk si Sri ini yang ngerasa kalau wejangannya Mbah Tamin itu mengisyaratkan suatu hal yang menakutkan. Malam hari pun tiba. Ya udah deh, namanya cerita horor pasti dimulai dari hari yang mulai gelap kan.
Malam itu seharusnya giliran Erna yang memandikan Della. Tetapi tampaknya Erna ini lagi gak enak badan dan dia meminta tolong sama Sri buat menggantikan dirinya. Besok baru giliran Erna gitu, jadi ya kayak gantian shift aja. Ya udah si Srinya ini oke-oke aja tuh, karena memang dia ngelihat si Erna ini pucet kayak lagi sakit. Tetapi pas Sri ini ngecek gentong persediaan air mereka, ternyata airnya udah habis. Karena mungkin tadi siang Erna ini lupa buat nimbang air yang harusnya buat persediaan mereka. Terpaksa Sri ini akhirnya membuka pintu belakang untuk menuju sumur. Awalnya Sri ini ragu, karena kan ujangan Mbak Tamin itu jangan pernah membuka pintu malam-malam. Tapi berhubung airnya habis, terus Della ini harus mandi, ya pastinya harus nimba air dong. Ya udah Sri ini akhirnya buru-buru lari keluar dan mulai untuk menimba air. Tapi ia merasa malam itu begitu sunyi kayak gak ada suara apa-apa. Dan pas dia melihat ke arah perpohonan, ada wajah yang menatapnya lalu menghilang. Sri ini diam cukup lama karena gemeter ketakutan, tapi akhirnya ia berusaha berani dan cepat-cepat lari lagi ke dalam rumah dan mengunci pintu. Karena lumayan panik perkara tadi nimba air dengan nuansa yang horor, Sri ini lupa buat mengikat tangan dan kakinya Della dulu sebelum memandikannya. Ia membasuh tuh pelan-pelan tubuhnya Della, terus kayak memperhatikan perutnya yang kayak orang hamil. Dan pas Sri ini mengelap ke bagian lehernya Della, tiba-tiba Sri ini melihat Della melotot ke Sri, terus si Della ini nyekik Sri, terus ketawa-ketawa kayak orang kesurupan. Jadi Dellanya ini bangun, gengs. Dengar ribut-ribut, Erna ini datang, gengs, dan ia kaget banget ngelihat Della yang bangun, terus nyekik Sri. Di situ Della ngomong sambil ketawa-ketawa, ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kalian hanya akan menjadi tumbal buat anak ini. Dan Sri ini akhirnya berontak dan nyiram Della ini pakai air bunga 7 rupa dan nyuruh Erna buat ngambil tali untuk bantuin dia ngikat Della. Pas diikat dan disiram lagi, Dellanya ini langsung kayak tidur dan seperti biasa. Di situ mereka sangat ketakutan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai si Erna ini nangis dan minta pulang. Tapi gimana caranya? Karena kan mereka berada di tengah hutan yang jalan kaki tuh nggak mungkin keluar dari tempat tersebut. Sri ini berpikir sebenarnya apa yang terjadi. Ia hanya ingat percakapannya dengan Mbak Tamin kalau Della ini sebenarnya disantet. Namun bapaknya itu pernah cerita kalau santet itu dibutuhkan kebencian yang sangat besar melebihi akal sehat. Dan sebenarnya siapa sih yang benci banget sama Della sampai tega-teganya mengirimkan santet? Terus Sri ini keinget lagi sama omongannya Della tadi tentang 1000 hari sama kelahiran Kliwon. Terus si Sri ini langsung nanya nih ke Erna, jangan bilang kamu lahir di Jumat Kliwon juga. Yang ternyata memang bagaikan jawaban kuis di Family 100 yang nilainya memang 100. Berpikir apa yang sebenarnya direncanakan untuk mereka semua dengan garis kelahiran yang sama dan dikumpulkan di dalam satu rumah. Tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu dari luar. Awalnya Erna mengira itu adalah Mbak Tamin yang pulang dan ia ingin membukakan pintunya. Tapi Sri langsung teringat oleh amanah Mbak Tamin di mana jangan pernah membukakan pintu untuk siapapun dan bagaimanapun di malam hari. Langsung Sri ini menarik tangannya Erna untuk jangan membukakan pintu tersebut. Awalnya ketukan pintu itu terdengar normal aja kayak 3 kali gitu. Tapi karena nggak dibuka-buka, lama-lama pintu itu tuh kayak digebrak kayak orang marah. Tahu-tahu yang namanya Dini itu bangun dan muncul sambil bilang, kalian gila ya, itu Mbak Tamin nanti marah loh kalau nggak dibukain pintu. Dan bener aja dengan gampangnya Dini ini buka pintunya, guys. Jreng, ternyata benar itu adalah Mbak Tamin. Mbak Taminnya itu diem aja masuk ke dalam rumah dan menengok keadaannya Della. Di sini singkatnya Mbak Tamin itu menjelaskan kepada mereka kalau santet 1000 hari itu adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keturunan keluarga. Di situ juga Mbak Tamin membuka mata batinnya Sri untuk melihat ternyata di sekeliling rumah itu banyak banget makhluk halus yang mengepung rumah tersebut menunggu untuk Della ini mati dan ingin memiliki tubuhnya. Ini semacam kayak film Insidious gitu loh guys, yang mana kayak rohnya dari Della ini kan sering nggak ada di dalam jasad atau tubuhnya kan. Jadi banyak banget makhluk halus yang mengincar tubuhnya Della ini untuk dimasuki. Dan yang tadi Sri lihat kalau Dellanya itu bangun, sebenarnya ia dirasuki oleh salah satu makhluk halus. Pagi harinya, sewaktu Sri ini lagi jemur baju, terus dari kejauhan dia tuh melihat kayak ada orang yang datang. Dini yang ada di sampingnya juga melihat orang itu dan kaget
kaget banget karena ternyata orang tersebut adalah Mbah Tamin yang kayak abis pulang kelelahan. Terus Mbah Tamin ini bilang ke Sri, gimana, baik-baik aja kan semuanya? Si Dela nggak kenapa-napa kan kemarin? Sri sama Dini kan akhirnya jadi bingung ya. Terus akhirnya Sri ini jawab, bukannya Mbah udah pulang kemarin malam. Di situ Mbah Tamin yang tadi kelihatannya mukanya capek langsung melotot, shock, terus teriak, kan udah saya bilang jangan bukain pintu ke siapa-siapa kalau malam hari. Jadi ternyata yang kemarin malam itu bukan Mbah Tamin, gengs. Si Mbah Tamin ini langsung lari masuk rumah dan menemukan kamarnya itu kayak udah diacak-acak dan ada sebuah nisan kayu di atas tempat tidurnya dengan tulisan Atmojo, yang maksudnya itu adalah keluarga Atmojo. Dan Sri ini akhirnya menceritakan semua kejadian yang terjadi pada malam itu. Tetapi kemarahan Mbah Tamin ini mulai mereda karena ia melihat Delanya ini kayak baik-baik aja seperti sebelumnya. Jadi gue singkat lagi ceritanya, pokoknya suatu hari Mbah Taminnya ini pergi lagi nih tiba-tiba, dan Sri ini memanfaatkan waktu tersebut untuk mencari petunjuk di dalam kamarnya Mbah Tamin pada malam hari. Tapi di sana dia nggak menemukan apa-apa kecuali kayak ada boneka dari jerami gitu, dan ada sebuah foto yang di belakangnya tulisannya keluarga Atmojo. Dan pada saat itu juga tahu-tahu Delanya ini bangun masuk ke kamarnya Mbah Tamin memergoki si Sri, yang ternyata Delanya ini tuh sengaja talinya itu dilepasin sama Mbah Tamin sebelum Mbah Tamin ini pergi. Di situ Dela ini bilang sama Sri buat pergi ke sebuah pohon di dalam hutan kalau memang Sri ini ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya benar aja deh tuh Sri ini besoknya pergi mencari pohon yang dimaksud oleh si Dela dan menemukan batu nisan yang bertuliskan Dela Atmojo. Terus sama si Sri, kuburan yang ada batu nisan Dela Atmojonya itu digali karena dia tuh ingin tahu di dalamnya tuh ada apa, karena tubuhnya Dela kan ada di rumah kan, jadi di dalamnya tuh nggak mungkin ada tubuhnya Dela. Pas Rini yang gali, ternyata dia itu menemukan kayak ada sebuah kotak yang pas dibuka itu isinya boneka jerami yang kayak di kamarnya Mbah Tamin, tapi di sini bonekanya itu tuh dililit sama kayak ada rambut. Pas Sri mau membuka lilitan rambutnya itu, tahu-tahu ada kayak suara cewek ketawa yang membuat Sri ini kaget dan dia akhirnya kabur balik ke rumah dengan membawa si boneka tadi. Lalu sama Sri ini bonekanya disimpan di lemari. Malamnya seperti biasa mereka itu bergiliran jaga untuk memandikan Dela, yang kali ini kebetulan Dini yang memandikan Dela. Pada malam itu juga Mbah Taminnya belum di rumah ya, masih pergi. Sri pada hari itu kebagian buat masak, dan pada saat dia balik nih ke kamar, ia melihat Erna sedang memegang boneka yang tadi ia temukan di hutan, dan Erna dengan gampangnya membuka lilitan rambut yang ada di boneka tersebut. Dan saat itu juga terdengar suara teriakan dari Dini. Sri dan Erna yang kaget langsung mencari tahu ada apa sebenarnya yang terjadi sama Dini. Tapi sebelum dia sampai ke tempatnya Dini, di ruang tengah itu udah ada Dela yang ngerangkak, terus dia memuntahkan sebuah telinga. Lalu Delanya ini kabur pergi keluar rumah. Terus pas mereka ini sampai ke tempatnya Dini ini udah menangis kesakitan karena kupingnya itu robek dan darahnya itu di mana-mana. Mereka akhirnya panik nih, nggak tahu harus berbuat apa. Awalnya di sini kita akan mengira kalau akan terjadi sesuatu sama si Dini karena kupingnya robek kan. Tetapi ternyata saat itu Erna muntah darah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Karena Erna ini telah melepaskan ikatan rambut di boneka santet tadi dan bonekanya itu dibanting, yang berakibat dirinya juga terkena ilmu hitam. Karena itu membuat santet yang ditunjukkan kepada Dela menjadi berkurang karena terbagi pada Erna. Sri mengira kalau semua hal yang terjadi ini hanyalah pemindahan santet aja, jadi mereka memang kayak dijadikan tumbal. Yang mana jika ada orang yang melepaskan rambut dari boneka santet tersebut adalah orang biasa, itu hanya dapat menimbulkan kematian saja. Tetapi jika orang melepaskan ikatan rambut tersebut adalah satu garis keakhiran dengan Dela, yaitu Jumat Kliwon, itu bisa meringankan sakitnya Dela karena kayak santetnya jadi terbagi sama orang tersebut. Besoknya Mbah Tamin ini pulang, gengs, dan Sri menceritakan semuanya yang terjadi yang membuat Mbah Taminnya ini marah. Pada akhirnya Sri dan Dini yang masih hidup dibawa keluar dari rumah tersebut untuk menuju ke rumah keluarga Atmojo buat disidang. Di sana mereka bertemu lagi sama Mbak Krasa, di mana Mbak Krasa ini bilang seharusnya tidak perlu ada korban kalau mereka ini mau nurut-nurut aja dan nggak berbuat macam-macam.
Tetapi di saat itu juga Sri ini bilang kalau dirinya mau mengundurkan diri. Mbak Rasa lalu jawab, boleh, tapi saya nggak mau jamin nyawamu loh ya. Dibilang kayak gitu kan ciut juga ya. Dan juga di situ akhirnya Mbak Tamin datang dan menceritakan kalau memang Della ini disantet sama seseorang yang benci banget sama keluarga Atmojo dan ingin menghabisi seluruh keturunan keluarga Atmojo dengan menggunakan santet 1000 hari. Yang mana itu adalah santet yang sangat kuat dan bersifat dua arah. Maksudnya dua arah di sini adalah yang disantet itu akan mati dan yang menyantet itu juga harus menanggung akibatnya, which is nyawa. Santet seperti ini memang dilakukan sama orang yang benci banget sampai rela kalau dia sendiri juga harus menanggung akibatnya. Sri ini akhirnya terikat sama keluarga Atmojo sampai Dellanya ini terbebas dari santet. Lalu mereka ini dibawa ke sebuah rumah di sebuah desa yang kayak sepi banget, desanya kayak desa nggak berpenghuni. Yang di sana udah ada Della sama Mbah Tamin yang memang menunggu kedatangan dari Sri dan Dini. Nah di sini sekarang Della ini udah bisa bangun kayak biasa, gengs. Udah bisa ngomong normal dan berbuat kayak orang normal. Karena sebagian santetnya itu kan tadi udah dilepas dan berpindah kepada Erna yang mengakibatkan Ernanya ini mati. Tetapi Mbah Tamin ini menjelaskan kalau malam tiba Della ini suka kambuh lagi seperti orang kesurupan gitu. Maka dari itu di sekitaran rumah Mbah Tamin sudah menancapkan payung orang meninggal untuk menjaga agar Della tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Dikatakan juga kenapa mereka sekarang menempati rumah itu karena rumah tersebut adalah rumah kelahiran dari Della. Yang mana di situ juga ada lukisan besar yang merupakan sebuah lukisan dari Mbak Rasa sedang memegang bayi yang kepalanya ada dua. Di rumah ini Sri dan Dini itu mempunyai kamarnya masing-masing. Dan Mbak Tamin ini bilang lagi kalau mereka nggak boleh membuka pintu kamar mereka di malam hari. Pokoknya ada cerita deh setiap malamnya itu si Della ini kayak gedor-gedor pintu kamar buat dibukakan pintu. Tapi Sri ini nggak pernah mau untuk buka pintu kamarnya. Sampai pada suatu malam, tahu-tahu Della ini udah ada di dalam kamarnya Sri karena katanya seharian itu dia ngumpet di bawah kolong tempat tidurnya Sri. Di situ ia meminta tolong kepada Sri untuk dibebaskan dan membujuk Sri untuk melakukan sesuatu, yaitu membakar semua payung orang meninggal di dalam rumah tersebut. Della juga mengatakan kalau Sri melakukan hal tersebut, Sri ini bisa bebas dari Mbah Tamin. Termakan oleh bujuk rayuannya si Della, Sri ini akhirnya keluar kamar mencari payung-payung orang meninggal itu. Lalu satu persatu mulai ia bakar pakai minyak tanah. Pas payung-payungnya itu terbakar, Della ini kelihatan sangat senang dan antusias banget. Sampai pada akhirnya, Sri ini menemukan payung terakhir yang terletak di depan lukisan Balkasa yang sedang memegang bayi tadi. Saat melihat lagi lukisan tersebut, Sri menyadari suatu rahasia besar dari keluarga Atmojo. Dan seketika itu juga ia berhenti menyirami payung terakhir itu dengan minyak tanah, lalu mengurungkan niatnya untuk membakar payung terakhir itu. Tetapi hal itu tampaknya membuat Della menjadi marah dan menjambak Sri, dan Della tetap memaksa Sri untuk membakar payung terakhir itu. Saat Sri ini terpojok, seketika itu juga Mbak Rasa ini datang dan melihat mereka berdua. Jadi melihat Dellanya ini lagi jambak Sri. Langsung Della ini tahu-tahu kayak orang ketakutan dan menghampiri Mbak Rasa dengan sangat hormat sampai mengeringkuk di bawah kakinya Mbak Rasa. Di situ juga Mbak Rasa ngelus-ngelus kepalanya Della seakan-akan Dellanya itu adalah hewan peliharaannya. Itu Sri menyadari bahwa ternyata Jumat Kliwon itu bukanlah kelahiran dari Della, melainkan hari lahir dari orang yang menyantet Della. Dan melalui garis lahir yang sama, yaitu Erna, Dini, dan Sri, Mbah Tamin bermaksud menggunakan mereka bertiga untuk menyakiti si orang yang mengirimkan santet itu. Tetapi karena suatu kecelakaan dan kecerobohan, Erna ini menjadi korban. Singkat ceritanya, mereka ini akhirnya mengadakan ritual di mana Dini, Sri, dan Della dikubur di sebuah tanah yang digali dan mereka ini diserami sama darah kerbau dengan pimpinan Mbah Tamin yang membaca mantra. Di sana mereka merasakan sakit yang luar biasa hebatnya. Sebelumnya rambut mereka juga dipotong dan dililitkan di boneka jerami yang mirip boneka santet. Yang mana semua proses ritual tersebut adalah untuk mengembalikan santet kepada pemiliknya. Di sana Sri ini seperti bisa melihat semua kejadiannya. Ia melihat bahwa yang mengirimkan santet itu adalah seseorang dari keluarga Kuncoro. Jadi ceritanya keluarga Kuncoro ini adalah semacam
semacam keluarga saingan dari keluarga Atmojo yang gak patuh sama keluarga Atmojo, atau bisa dibilang melawan lah. Dan keluarga Atmojo ini jadi merasa marah serta terancam sama keluarga Kunchoro. Jadilah keluarga Atmojo ini menghabisi seluruh keluarga Kunchoro dengan ilmu hitam, karena ternyata juga keluarga Atmojo itu mempunyai peliharaan. Peliharaan di sini adalah sepasang jin yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau dalam ceritanya tuh istilahnya kayak sepasang suami istri gitu, gengs. Yang mana ini juga digambarkan tadi di lukisan Mbah Krasa yang memegang bayi dengan 2 kepala. Nah, ilmu hitam yang dilemparkan ke keluarga Kunchoro ini berhasil membuat hampir seluruh garis keturunannya itu habis. Hingga tersisa orang terakhir ini. Yang nggak diceritain juga sih nama dan detailnya dia itu siapa. Yang jelas dia adalah keturunan terakhir dari keluarga Kunchoro. Di keluarga Kunchoro ini juga mempunyai dukun seperti Mbah Tamin, yang mana saat santet dikirim ke orang terakhir ini ternyata bisa ditangkis, dan bahkan si jin yang mengirim santet itu ditawan oleh orang ini. Jadi kayak jin yang suaminya itu tuh ditawan sama orang dari Kunchoro ini. Yang mana jadinya jin yang istrinya ini mau nggak mau harus nurut dan menjadi santet untuk Dela. Jadi kayak semacam peliharaan yang balik nyerang majikannya karena pasangannya itu ditahan. Nah, si Dela ini jadinya itu suka dirasuki sama si jin yang wanitanya tadi, agar kalau Dela mati nih, jin suaminya itu bisa dilepaskan. Jadi sebenarnya intinya menurut Sri yang jahat itu adalah keluarga Atmojo, gengs. Yang mana keluarga Atmojo adalah yang memulai perkara ini yang lebih dulu, di mana ia mengirimkan ilmu hitam untuk menghabisi keluarga Kunchoro. Tetapi ternyata keadaannya berbalik saat jin yang dikirim ke orang terakhir ini berhasil ditahan, dan santetnya itu berbalik ke anaknya terakhir Dela untuk memulai urutan dari santet 1000 hari, di mana itu bisa menghabisi seluruh keturunan dari keluarga Atmojo. Tetapi melalui ritual yang dilakukan oleh Mbah Tamin terhadap Sri dan Nini, yang garis lahirnya itu sama dengan si pengirim santet dari keluarga Kunchoro, orang dari keluarga Kunchoro ini berhasil dilawan, dan Dela akhirnya terbebas dari santet Sewu Dino. Walaupun balik lagi, menurut Sri, yang salah dan jahat di sini adalah keluarga Atmojo. Mbah Krasa memberi pilihan kepada Sri untuk menjadi pengikutnya dan hidupnya akan terjamin, atau balik lagi kepada ayahnya. Dan Sri memilih balik untuk pulang kepada ayahnya. Dan akhirnya ia dipersilahkan untuk pulang dan diantar oleh supir. Terus pokoknya di situ Sri mendapatkan kayak segepok uang di tas kresek yang memang dijanjikan untuknya. Tetapi sama Sri uang itu semuanya tuh dibuang karena ia takut dan gak mau lagi berurusan dengan keluarga Atmojo. Yang jelas kalimat terakhir yang dikatakan oleh Sri sebagai narasumber kepada Simple Man ini adalah, semua orang besar di negeri ini pastilah punya pegangan, jadi jangan kaget. Kalau enggak, yang mudah buat matiin dia. So itu tadi gengs, cerita di misteri kali ini yang plot twistnya agak sedikit gak ketebak ya, karena yang jahat itu sebenarnya keluarga Atmojo yang memang memulai perkaranya duluan, tapi ternyata santetnya itu berbalik menjadi bumerang kepada keluarganya. Lalu mereka mencari orang nih yang garis kelahirnya itu sama si penyantet dari keluarga Kunchoro untuk bisa membunuh orang itu agar santetnya hilang. Ceritanya sebenarnya emang agak jelimet banget, tapi semoga kalian bisa ngerti dan buat hiburan aja sih. Karena juga kalau di debat cerita ini benar atau enggak ya gue juga nggak tahu. Jadi sebelum pada bilang ini hoax, anggap aja ini dongeng sebelum bobo ya. Bye bye, lu denger begini sebelum bobo ya mimpi buruk sih.